Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti dan teman-teman, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sengketa di Lombok. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Nugraha dari kelas A2, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alantasya Nafridila. Saya dari kelompok 10 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Ardana dari kelompok 10 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan semester 3. Terima kasih. Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan memiliki 6 desa, yaitu Desa Singen, Desa Akar-Akar, Desa Sukadana, Desa Anyar yang merupakan ibu kota kecamatan, Desa Bayan, dan terakhir Desa Loloan. Kecamatan ini terletak di bagian utara Pulau Lombok dan lokasinya membujur dari pantai Laut Jawa di bagian utaranya ke arah selatan mendaki puncak Gunung Rinjani. Bagian timur kecamatan ini berbatas dengan Kabupaten Lombok Timur dan bagian baratnya berbatas dengan Kecamatan Gangga. Jumlah penduduk Kecamatan Bayan sebanyak 37.870 jiwa, sedangkan wilayahnya seluas 380,10 km persegi. Dengan demikian, kepadatan penduduknya ialah kurang lebih 100 jiwa per kilometer persegi. Namun, konsentrasi penduduk tidak menyebar merata di setiap wilayah, melainkan terpusat di ibu kota kecamatan. Hal ini dikarenakan keadaan geografisnya yang tidak memungkinkan penyebaran merata di seluruh wilayah kecamatan. Mayoritas penduduk kecamatan ini bekerja sebagai petani, yang dapat dikategorikan sebagai petani pemilik, petani penggarap atau penyaka, dan buruh tani. Kemudian, daerah pertaniannya dapat dikategorikan pula sebagai berikut. Yang pertama, sawah setengah teknik, yaitu sawah yang telah memiliki sistem irigasi akan tetapi belum permanen. Yang kedua, sawah sederhana, yaitu sawah yang melulu bergantung kepada datangnya hujan. Yang ketiga, lang atau oma, yaitu tanah hanya dapat digunakan melulu untuk tanaman palawija dan kacang-kacangan, dan hanya dapat dimanfaatkan apabila musim hujan datang. Dan yang keempat, yaitu kebun, yaitu yang umumnya ditanami tanaman keras. Kasus tanah di Sukadana. Pada tanggal 10 September 1988, datang seorang tua yang bernama RDD, lebih kurang berusia 60 tahun, yang diantar oleh kliangnya atau kepala dusun ke kantor Kecamatan Bayan, memenuhi panggilan polisi Pamongperaja Kecamatan Bayan untuk didengar keterangan sehubungan dengan kasus sengketa tanah antara RDS dengan RDD. RDS dalam keterangannya menyatakan bahwa RDD telah merobot dan menggarap tanah miliknya, bahkan memindah namakan tanah tersebut melalui surat izin menggarap atau SIM yang dikeluarkan Camat Bayan. Tanah sengketa tersebut sampai saat ini masih merupakan tanah negara atau tanah GG yang digarap RDD. Akan tetapi di dalam surat izin girik tanah tersebut milik RDS sebagai latar belakang para pihak yang bersengketa. Saya akan ungkapkan pihak-pihak tersebut. RDS adalah mantan kepala desa Sukadana, sedangkan RDD adalah mantan juru tulis desa Sukadana dan masih kemenakan dari RDS.
Kedua pihak yang bersengketa adalah bangsawan Sasak Bayan yang memiliki kedudukan atau status yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Sasak di daerah ini. Awal sengketa bermula dari pembagian tanah negara atau tanah GG pada tahun 1970. Pada waktu RDS selaku kepala desa Sukadana membagikan tanah negara kepada para perangkat desanya. Dan RDD juga memperoleh tanah negara seluas 2 hektar yang kemudian secara intensif digarap dan diolah menjadi tanah lading atau oma. Bahkan keterangan RDD tahun 1981, tanah tersebut memperoleh surat izin menggarap yang dikeluarkan Camat Bayan. Menurut anggapan RDD, tanah tersebut telah secara penuh diberikan kepadanya oleh RDS atau pamannya sebagai pecatu atau gaji RDD selaku juru tulis desa, yang dapat dikatakan hampir seluruh pekerjaan kantor desa dilakukan oleh RDD. Berbeda anggapan dengan RDS bahwa status tanah tersebut menurut RDS adalah tanah miliknya yang merupakan tanah pecatu kepala desa yang digarapkan pada RDD. Oleh karena itu, RDS adalah pemilik tanah yang sah dan ini diperkuat kemudian ketika RDS membuat pipil sementara atau girik sementara atas namanya terhadap tanah tersebut. Sengketa mulai timbul ketika RDS mengetahui bahwa tanah tersebut oleh RDD dibuatkan surat izin menggarap kepada Camat Bayan. Dan ketika RDS juga mengetahui bahwa di dekat tanah tersebut akan dibangun saluran pengairan yang secara langsung air dari saluran tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengairan tanah itu. Dengan keadaan semacam ini, RDS meminta kembali tanah garapan tadi kepada RDD dan tentu saja RDD menolak memberikannya. Sengketa ini menjadi demikian besar yang akhirnya menjadi konflik keluarga besar RDS dan RDD. Untuk mencegah keadaan yang makin meruncing tersebut, pihak kecamatan dan kepala desa Sukadana yang baru melarang siapapun menggarap tanah sengketa itu. Akan tetapi, karena sejak tahun 1981 sampai 1985, RDD memperoleh kredit dari PTP atau Perseroan Terbatas Perkebunan 26 untuk penanaman kapas dan ia harus mengembalikan kredit tersebut. Maka, atas kebijaksanaan camat tanah itu masih dapat digarap oleh RDD sampai dapat melunasi kredit itu. Proses sengketa dan penyelesaiannya. Sebelum kasus tersebut diajukan ke kantor kecamatan pada tanggal 10 September 1988, sebagaimana dikemukakan di atas, kasus ini telah dicoba diselesaikan di tingkat kantor kepala desa dan keluarga besar S dan D serta di tingkat para tetua adat desa Sukadana, tetapi tidak dapat diselesaikan. Kalau kita melihat latar belakang sengketa itu secara mendalam, maka sebenarnya sengketa tersebut tidak sederhana seperti apa yang kita bayangkan. Seperti telah dikemukakan di atas, baik RDS maupun RDD adalah pejabat desa maupun bangsawan yang secara langsung memiliki kedudukan secara sosial, politik, dan ekonomi yang tinggi untuk tingkat desa dan kecamatannya. Ini berarti bahwa mereka secara langsung memiliki pula kekuatan sosial, politik, ekonomi. Pada mulanya, kedua orang tersebut menganut agama Waktu Teluh atau agama asli Sasak dan pendukung PNI yang fanatik. Pada tahun 1971, kedudukan RDS dicopot dan diganti orang lain yang sebenarnya masih sepupunya untuk menduduki jabatan kepala desa. Karena sepupu tersebut orang Golkar, dengan sendirinya kedudukan RDD sebagai juru tulis desa akan berakhir, karena kepala desa yang baru mengangkat orang lain untuk kedudukan tersebut. Pada tahun itu juga RDD beralih partai. Dia sekarang menjadi pendukung Golkar, bahkan menjadi salah seorang pengurus di tingkat desa. Bahkan dia juga pindah agama menjadi agama Waktu Lima atau cara lauk menurut istilah mereka. Sementara itu RDS pamannya tetap menjadi pendukung PNI dan penganut Islam Waktu Teluh. Bahkan menjadi tokoh utama agama tersebut dan dianggap sebagai tokoh masyarakat yang paling ditaati oleh seluruh warga masyarakat desa Sukadana.
Dengan kedudukan RDD tersebut di atas dan hubungannya dengan para pejabat di tingkat kecamatan dan bahkan di kabupaten sebagai orang Golkar, serta hubungannya dengan para tuan guru agama Islam waktu 5 yang sangat baik, maka secara politis, kedudukan dan hubungan sosial politik di tingkat desa dan kecamatan menjadi lebih baik dibanding ketika dia masih menjadi juru tulis desa. Pemilikan kedudukan yang makin baik ini dimanfaatkan secara maksimal oleh RDD untuk menguasai jumlah sumber daya yang berharga dan terbatas, dan sumber daya utama yang paling berharga yaitu pemilikan atas jumlah tanah atau lahan pertanian. Lain halnya dengan RDS, walaupun sejak tahun 1971 dia tidak lagi menjadi kepala desa dan tetap saat menjalankan agama Islam waktu telu, Islam cara Dayak, Islam cara Gunung, atau Islam cara Selatan. Peranannya dalam kehidupan masyarakat desa Sukadana masih sangat besar. Oleh sebab itu, pada tahun 1982, Golkar berusaha menarik RDS ke pihak Golkar dari PNI. Dengan memiliki pengaruh amat besar ini, secara langsung RDS masih tetap menguasai sumber daya di desa ini. Walaupun kedua orang tersebut di atas masih satu kerabat, akan tetapi muncul berbagai perbedaan yang mendasar. Perbedaan itu adalah, yang pertama, perbedaan anutan agama, yang kedua, perbedaan generasi antara RDS yang lebih tua dan RDD yang lebih muda, sehingga kedudukan dalam kehidupan sosial desa menjadi berbeda pula. Dan RDS dalam kehidupan kebangsawanannya memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang ketiga, dalam kaitan kekerabatan tingkat desa, atau dalam istilah adatnya gubuk, atau yang berbeda dengan pengertian dasar, merupakan penerus garis keturunan laki-laki, sedangkan RDD hanya penerus garis keturunan wanita. Dengan konsekuensi, dia tidak perlu banyak untuk memperoleh pembagian sumber daya di desa Sukadana. Dan yang keempat, perbedaan dalam pandangan politik RDS, walaupun telah menjadi Golkar desa Sukadana dari Kecamatan Bayan, akan tetapi masih tetap mempertahankan kenasionalannya ala Partai Nasional Indonesia. Sedangkan RDD telah menjadi kader Golkar utama Kecamatan Bayan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sengketa tanah yang terjadi antara kedua orang tersebut dibumbui oleh berbagai perbedaan-perbedaan. Karena kedua orang tersebut masing-masing mempunyai kekuatan dalam kehidupan sosial, atau sosial, kekerabatan politik, dan ekonomi serta agama, maka penyelesaian sengketa pun terpengaruh oleh hubungan-hubungan yang ada tersebut. Pada awalnya sengketa tanah, para sesepuh desa Sukadana beserta para pejabat desa telah mencoba mendamaikan kedua pihak. Mereka mengajukan beberapa saran, yaitu yang pertama, sebagai seorang keponakan dan sebagai bekas bawahan, sebaiknya RDD secara kekeluargaan memohon agar tanah yang digarapnya dapat diperolehnya. Permohonan itu ditunjukkan pada pamannya, RDS, akan tetapi RDD menolak syarat ini karena menurut anggapannya tanah itu adalah miliknya, dan ini diperkuat oleh surat izin menggarap yang diperolehnya sejak tahun 1979. Lagi pula, menurutnya tanah tersebut adalah tanah negara, jadi bukan milik RDS sebagai tanah miliknya. Dan saran yang kedua adalah saran agar tanah sengketa dibagi dua saja, masing-masing memperoleh 1 hektar. Saran ini dianggap masuk akal oleh RDD, tetapi bagi RDS tidak setuju, karena menurut anggapannya bagaimana mungkin tanah miliknya, walaupun statusnya milik negara, dibagi dua dengan orang lain, walaupun orang itu keponakannya sendiri. Warga dan tokoh Islam waktu lama, serta beberapa warga Golkar tingkat desa dan kecamatan, sebalik RDS didukung oleh para tokoh agama Islam waktu telu, dan juga para tokoh Golkar pindahan dari PNI. Oleh karena itu, tidak terpecahkan di tingkat desa, maka kasus ini diajukan ke kantor camat, dan langsung ditangani RGGK selaku Camat Bayan. Sebenarnya, Camat Bayan ini masih ada hubungan kekerabatan dengan RDS maupun RDD. Dalam usaha-usahanya, menyelesaikan sengketa RGGK sangat berhati-hati karena memperhatikan latar belakang kedua orang tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kedudukannya maupun kemenangan Golkar di desa tersebut dan di Kecamatan Bayan. Jadi, RGGK tidak berani menyatakan salah satu pihak menang dan salah satu pihak yang salah. Keputusan dari camat adalah mengambil alih tanah tersebut menjadi tanah negara dan digunakan bagi kepentingan umum.
Sedangkan RD akan memperoleh tanah garapan yang berstatus tanah negara. Milik RDGK seluas 1,5 hektar, sedangkan RDS juga diberi tanah garapan yang alin seluas 2 hektar, tetapi statusnya tanah adat atau pecatu gabung. Untuk perhatian, dari pengalaman kami melacak dan mengamati sengketa dan penyelesaian sengketa tersebut, suatu penyelesaian sengketa hanya akan dapat dimengerti apabila kita melihat tidak hanya pada berbagai aturan dan hukum yang resmi saja. Akan tetapi, kita juga harus melihat dan mempelajari berbagai aturan dan hukum yang lain, yang digunakan juga oleh sekalian warga di suatu masyarakat dan dijadikan pedoman tindakannya, yang juga harus diperhatikan beberapa aturan dan hukum tertentu. Sangat tergantung dari berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki dan digunakan oleh warga masyarakat bersangkutan, yang digunakannya untuk mengatur strategi dan manipulasi tindakannya agar pihak-pihak yang berkepentingan memenangkan perkaranya. Aspek-aspek kebudayaan atau mungkin lebih tepat unsur-unsur kebudayaan yang tampaknya amat berpengaruh dan berkaitan dengan hal ini adalah politik, agama, kekerabatan, dan ekonomi. Wadah yang bernama Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat ini supaya utuh dan tidak retak. Insinyur Soekarno. Makan nasi uduk di atas papan. Papannya dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih.